Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang. Sebuah momen langka dan tak terduga terjadi ketika Shin Tae-yong dan pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, tiba di Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan. Para fans langsung heboh, media sosial meledak, dan spekulasi bermunculan dari berbagai arah. Ada yang menyebut kedatangan ini terkait proyek besar timnas, ada yang menduga ada kerjasama strategis baru, bahkan sebagian menyebut ini adalah sinyal kebangkitan sepak bola Indonesia menuju era baru. Pertanyaannya, mengapa kedua pelatih ini datang ke Indonesia? Dan apa dampaknya untuk timnas? Dalam video ini, Cek Fakta akan membahas semuanya secara tuntas berdasarkan data, fakta, dan analisis objektif. Tidak ada hoaks, tidak ada bumbu lebay, hanya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai. Ketika kabar kedatangan dua sosok penting dalam dunia sepak bola Asia, Shin Tae-yong dan Timur Kapadze, beredar di lini masa, para pecinta timnas Indonesia langsung dibuat heboh. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, ada agenda apa? Mengapa dua figur ini datang bersamaan? Dan yang paling menggelitik rasa penasaran publik, apakah kedatangan mereka menandakan sesuatu yang besar untuk masa depan sepak bola Indonesia? Semua itu menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya di forum, grup WhatsApp, hingga komentar media sosial. Kedua nama ini bukan sembarang nama. Shin Tae-yong, pelatih yang sering disebut sebagai arsitek kebangkitan Garuda, telah memberikan warna baru sejak pertama kali memimpin timnas Indonesia. Disiplin, intensitas latihan, hingga keberaniannya memainkan pemain muda dalam laga-laga besar membuat publik percaya bahwa masa depan timnas bisa jauh lebih terang. Di sisi lain, Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan yang dikenal dengan gaya permainan agresif dan struktur taktik yang rapi, tiba-tiba menjadi perhatian setelah namanya sering disebut-sebut sebagai bagian dari strategi baru Federasi Sepak Bola Indonesia. Kedatangan dua tokoh ini pada waktu yang hampir bersamaan tentu saja memancing tanda tanya besar. Masing-masing memiliki reputasi kuat, masing-masing punya filosofi sepak bola yang menarik, dan keduanya memiliki hubungan profesional yang tidak bisa diabaikan. Banyak penggemar langsung berteori bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada yang menduga mereka sedang membahas skema kolaborasi, ada yang menduga ini bagian dari proyek jangka panjang untuk pengembangan Elite Pro Academy, dan ada pula yang meyakini bahwa langkah ini berkaitan langsung dengan persiapan Indonesia menghadapi agenda internasional yang semakin padat. Tidak bisa dipungkiri bahwa sepak bola Indonesia kini berada dalam fase yang jauh lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jadwal kompetisi yang semakin dinamis, potensi persiapan menuju Piala Asia berikutnya, hingga peluang tampil lebih kuat di FIFA Series, federasi perlu merancang strategi matang. Kedatangan sosok-sosok yang ahli di bidangnya tentu bukan hal yang muncul tanpa perencanaan. Di tengah ramainya spekulasi, publik masih menunggu kepastian. Namun ada satu hal yang segera terlihat, aura optimisme. Para pecinta sepak bola Indonesia merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap langkah Tae, setiap gerak-gerik Kapadze, semuanya seolah menjadi kode tersendiri. Dan ini membuat munculnya banyak asumsi bahwa ada perubahan besar yang sedang digodok di balik layar. Kita semua tahu, Tae bukan tipe pelatih yang suka membuang waktu. Ketika ia hadir di Indonesia dalam momen-momen tertentu, biasanya ada hal penting yang sedang dibahas. Bisa mengenai evaluasi program jangka panjang, bisa terkait pemantauan pemain, atau bahkan pembahasan tentang masa depan kursi kepelatihan. Tidak sedikit penggemar yang mengaitkan momen ini dengan pembicaraan kontrak ataupun perencanaan tim senior dan junior secara berkesinambungan. Di sisi lain, nama Timur Kapadze mulai muncul sebagai figur yang dinilai mampu memperkaya taktik dan pendekatan permainan timnas. Gaya sepak bola Asia Tengah yang dikenal kuat, cepat, dan memiliki struktur permainan rapi dianggap sangat cocok jika dikombinasikan dengan fondasi yang telah dibangun Tae. Banyak analis sepak bola menilai bahwa jika dua tokoh ini benar-benar bekerja bersama dalam satu payung program, Indonesia bisa memiliki sistem pelatihan yang sangat kuat hingga level kelompok umur. Jika kita melihat konteks sepak bola modern, kolaborasi antar pelatih bukan sesuatu yang aneh. Banyak negara mengembangkan filosofinya dengan menggabungkan sudut pandang berbeda dari pelatih-pelatih yang ahli di bidang tertentu. Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Uzbekistan sudah melakukan hal ini bertahun-tahun.
Indonesia, yang kini bergerak menuju era yang lebih profesional, seakan ingin mengambil langkah yang sama. Membangun sistem bukan hanya mengandalkan figur. Momen kedatangan keduanya juga bertepatan dengan meningkatnya popularitas dan performa timnas dalam beberapa turnamen terakhir. Publik tentu masih ingat bagaimana timnas U23 mampu menembus babak-babak penting dalam turnamen besar. Prestasi itu bukan hanya soal momentum, tapi juga hasil dari perencanaan matang. Dan kini, dengan hadirnya dua sosok pelatih yang sama-sama berpengalaman, publik merasa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk melanjutkan tren positif tersebut. Yang lebih menarik lagi, sejumlah laporan media menyebut bahwa Stai dan Kapadze memiliki minat besar terhadap perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Ini menjadi poin penting karena fondasi tim nasional yang kuat selalu dimulai dari pembinaan jangka panjang. Jika keduanya benar-benar bertemu untuk membahas hal ini, itu berarti Indonesia sangat serius memperkuat struktur timnas dari akar rumput hingga level senior. Di tengah menumpuknya teori dan dugaan, ada fakta lain yang perlu diperhatikan. Ekspektasi publik kini semakin tinggi. Kehadiran dua pelatih besar secara bersamaan membuat masyarakat berharap lebih. Apakah ini berarti Indonesia sedang bersiap melakukan terobosan? Apakah ada proyek besar yang segera diumumkan? Atau justru kedatangan ini menjadi sinyal bahwa struktur kepelatihan akan diperkuat demi menghadapi jadwal berlapis di tahun-tahun mendatang. Terlebih lagi, dinamika sepak bola Indonesia yang selalu penuh kejutan membuat situasi semakin menarik. Ada potensi bahwa kedatangan ini terkait dengan persiapan FIFA Series, kualifikasi Piala Dunia, hingga pembentukan tim nasional yang lebih stabil dengan filosofi yang konsisten. Semua kemungkinan tersebut terbuka lebar, dan inilah yang membuat publik semakin penasaran. Atmosfer yang tercipta dari kedatangan Stai dan Kapadze menunjukkan satu hal. Sepak bola Indonesia berada dalam pergerakan yang signifikan. Publik tidak hanya menunggu kabar, tetapi juga bergerak mencari tahu. Video-video analisa, podcast, dan forum diskusi membahasnya tanpa henti. Bahkan, komentar-komentar netizen yang biasanya penuh perdebatan kini berubah menjadi antusiasme bersama. Momen ini memperlihatkan betapa besar ekspektasi dan kecintaan rakyat terhadap timnas. Sementara itu, para pemain muda yang kini bermain di luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Banyak yang meyakini bahwa pertemuan Stai dan Kapadze juga bisa terkait pemantauan performa mereka untuk diproyeksikan ke turnamen-turnamen besar mendatang. Integrasi pemain diaspora, pemain lokal, serta pemain senior yang sudah berpengalaman menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan tim nasional modern. Kedatangan dua tokoh besar ini bukan hanya sekadar agenda formal. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang menyusun sebuah puzzle besar bernama masa depan sepak bola. Dan setiap kepingan puzzle itu harus dipasang dengan benar. Apakah Stai dan Kapadze adalah dua kepingan penting itu? Publik masih harus menunggu kelanjutan cerita ini. Namun satu hal yang pasti, babak baru sedang dimulai. Ketika pembahasan mulai masuk ke inti kemungkinan agenda, semakin jelas bahwa kedatangan Shin Tae-yong dan Timur Kapadze ke Indonesia bukan momentum biasa. Banyak pihak yang dekat dengan dunia olahraga nasional bahkan menyebut momen ini sebagai fase transisi dalam strategi pengembangan sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang percaya bahwa federasi tengah menyiapkan sebuah rancangan besar dan Stai serta Kapadze adalah dua komponen penting yang sengaja dipertemukan. Jika kita melihat jejak karier masing-masing, hubungan profesional keduanya sebenarnya tidak terlalu jauh. Mereka sama-sama berasal dari generasi pelatih modern Asia. Stai dibentuk oleh sepak bola Korea Selatan yang dikenal cepat, disiplin, dan kuat secara fisik. Sementara Kapadze datang dari kultur sepak bola Asia Tengah yang lebih mengutamakan penguasaan ruang, struktur blok pertahanan, dan efisiensi dalam transisi. Dengan perbedaan karakter inilah muncul kemungkinan kolaborasi. Stai membawa stabilitas dan mentalitas, Kapadze memberi tambahan dimensi taktik, terutama dalam membangun sistem dari lini belakang hingga build-up yang rapi. Spekulasi soal kolaborasi tidak muncul tanpa alasan. Banyak analis menilai bahwa Indonesia kini membutuhkan lebih dari sekadar satu pelatih yang mengurus semuanya. Jadwal tim nasional semakin padat, baik untuk tim senior maupun kelompok umur. Indonesia akan menghadapi FIFA Series, kualifikasi Piala Dunia, persiapan turnamen AFC di berbagai kategori usia,
hingga laga-laga uji coba yang harus dilakukan rutin untuk menjaga ranking FIFA. Ini artinya, beban kerja seorang pelatih kepala akan semakin besar. Kondisi ini membuka potensi bahwa federasi ingin membangun struktur kepelatihan yang lebih kuat. Bukan lagi satu pelatih untuk semua level, melainkan pembagian tugas yang lebih profesional. Dalam skema seperti ini, nama seperti Timur Kapadze sangat relevan. Ia punya reputasi bagus dalam menangani pemain muda, memiliki pengalaman sebagai pelatih tim nasional Uzbekistan U23, dan mampu membawa timnya tampil solid dalam turnamen besar Asia. Jika ia masuk dalam sistem Indonesia, itu berarti ada keinginan membangun pondasi taktik yang konsisten dari U17, U20, U23, hingga ke senior. Sementara itu, kedatangan Sta pada periode ini juga menimbulkan tanda tanya tambahan. Apakah ia datang untuk melakukan evaluasi? Apakah ia akan memperpanjang komitmennya? Ataukah justru ia akan mendapatkan peran yang lebih strategis, misalnya sebagai direktur teknis atau penanggung jawab filosofi permainan nasional? Semua kemungkinan itu terbuka, terutama ketika melihat bagaimana performa timnas di bawah kepemimpinannya yang berhasil membawa optimisme baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam konteks sepak bola internasional, pertemuan dua pelatih besar seringkali menjadi simbol transformasi. Lihat bagaimana Jepang membangun sistem mereka. Mereka memadukan filosofi Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Timur, lalu merangkainya menjadi satu blueprint besar yang dijalankan seluruh tim nasional. Begitu pula Korea Selatan, yang sejak awal 2000-an mulai mengadopsi ilmu pelatihan Eropa untuk memperkuat sistem yang sudah mereka punya. Jika Indonesia ingin naik level, maka langkah yang sama logis untuk diikuti, membangun kerangka berpikir yang satu arah, tetapi diperkaya dari beberapa sudut pandang ahli. Sta dan Kapadze bisa menjadi dua otak utama di balik perubahan itu. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Sepak bola modern bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi soal merancang struktur jangka panjang. Mulai dari cara melatih pemain usia 14 tahun, cara melakukan scouting, cara klub membina pemain akademi, hingga cara federasi menyatukan filosofi bermain. Semua ini harus didesain dengan detail. Kehadiran dua pelatih di level internasional dapat memberikan pengalaman besar sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan sistem Indonesia. Ketika publik terus berspekulasi, fakta lain yang mulai muncul adalah meningkatnya perhatian federasi terhadap detail teknis, termasuk pola latihan intensitas tinggi, pemantauan performa individu pemain, dan analisis statistik. Sta dikenal sebagai pelatih yang sangat sensitif terhadap detail teknis. Ia selalu membawa tim analis, mempelajari rekaman pertandingan, bahkan menetapkan standar kebugaran yang kadang dianggap terlalu tinggi oleh pemain lokal. Masuknya figur seperti Kapadze bisa memperkaya dimensi analisis itu, terutama dalam merancang struktur pertahanan dan penguasaan bola yang lebih rapi. Jika rumor ini benar, maka kita sedang melihat fase awal dari upaya memperkuat DNA sepak bola Indonesia. Tidak lagi sekadar mengandalkan semangat tetapi menggabungkan semangat dengan ilmu, metode, dan ketepatan strategi. Kolaborasi seperti ini bisa membantu Indonesia mengurangi inkonsistensi yang sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada level kelompok umur. Di luar aspek teknis, kedatangan Sta dan Kapadze juga memiliki dampak psikologis yang besar. Para pemain, baik lokal maupun diaspora, pasti merasakan adanya suasana baru. Ketika dua pelatih besar hadir bersamaan, biasanya itu berarti ada sistem baru yang perlu dipahami, ada standar baru yang harus dicapai, atau bahkan ada seleksi yang lebih ketat. Hal ini bisa memengaruhi motivasi pemain. Mereka akan lebih serius mempersiapkan diri, memperbaiki kebugaran, menjaga performa di klub, dan menunjukkan profesionalisme. Para pemain diaspora yang kini bermain di Eropa juga bisa menjadi sorotan. Mereka tentu ingin tahu bagaimana masa depan timnas, siapa pelatih yang memimpin, dan apakah pendekatan taktik baru cocok dengan gaya bermain mereka. Jika Kapadze masuk dalam struktur pelatihan, ada kemungkinan bahwa pemain-pemain dengan karakteristik Eropa Tengah yang kuat secara fisik, disiplin struktur, dan cepat dalam transisi akan semakin dicari. Ini bisa mengubah arah scouting dan komposisi tim nasional di masa depan. Di kalangan penggemar, kedatangan dua pelatih besar juga memicu lahirnya harapan baru.
Banyak yang berharap bahwa dengan digabungkannya dua sudut pandang sepak bola modern, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di level internasional. Harapan itu bukan tanpa alasan. Kita sudah melihat bagaimana Indonesia mulai mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia, bahkan menembus babak final beberapa turnamen internasional. Namun untuk mencapai level yang lebih tinggi, diperlukan stabilitas dan konsistensi. Dan konsistensi hanya bisa dicapai dengan sistem pelatihan jangka panjang. Selain itu, hubungan antara Stai dan Kapadze juga dianggap penting. Kedua pelatih sama-sama memiliki reputasi profesional yang tinggi. Mereka bukan tipe pelatih yang bekerja berdasarkan kedekatan, tetapi berdasarkan sistem. Jika mereka benar-benar bertemu untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia, itu berarti proyek ini adalah sesuatu yang dirancang dengan serius. Yang menjadi tanda tanya besar adalah, siapa yang menjadi inisiator pertemuan ini? Apakah federasi? Apakah Stai sendiri? Ataukah Kapadze yang memang sedang dalam pembicaraan intensif dengan pihak Indonesia? Pertanyaan ini masih belum terjawab. Namun yang jelas, pertemuan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa tujuan yang besar. Ini bukan pertemuan kasual. Ini momen penting yang bisa menentukan arah sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Ketika ramai dibahas di media sosial, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Publik Indonesia begitu khas akan kemajuan. Mereka ingin timnas melangkah lebih jauh, tampil lebih kuat, dan punya identitas permainan yang jelas. Kedatangan dua pelatih besar ini membuat harapan itu kembali menyala. Ini adalah momen yang jarang terjadi dan sangat mungkin menjadi titik balik yang menentukan. Di tengah semua spekulasi, satu pesan tersirat muncul dari situasi ini, Indonesia sedang bergerak ke arah yang jauh lebih serius. Dan ketika bangsa dengan jutaan pendukung sepak bola mulai bergerak bersama, hasil akhirnya bisa sangat mengubah peta kekuatan Asia. Jika benar keduanya akan bekerja bersama, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana bentuk kolaborasinya? Dan apa dampaknya bagi kompetisi nasional maupun internasional? Semua itu akan mulai terlihat dalam waktu dekat. Ketika perhatian publik mulai mengarah pada dampak jangka panjang dari kedatangan Shin Tae-yong dan Timur Kapadze ke Indonesia, pembahasan berikutnya menyentuh ranah yang jauh lebih strategis. Bagaimana momen ini dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Banyak pengamat percaya bahwa setiap langkah besar dalam perkembangan tim nasional selalu dimulai dari sebuah titik krusial, dan pertemuan antara dua otak pelatih ini bisa jadi adalah titik tersebut. Salah satu hal yang kini menjadi sorotan adalah potensi pengembangan struktur taktik dan metodologi pelatihan yang lebih modern. Indonesia selama bertahun-tahun mengalami siklus naik turun performa yang cukup ekstrem. Kadang kita tampil memukau di satu turnamen, namun tak lama kemudian bisa tampil kurang meyakinkan. Ketidakstabilan ini sering dianggap sebagai dampak dari tidak adanya sistem pelatihan terpadu yang konsisten dari level kelompok umur hingga senior. Disinilah letak pentingnya kehadiran dua pelatih yang sama-sama mengusung filosofi kuat dan modern. Jika Stai memiliki fokus pada intensitas, pressing, transisi cepat, serta disiplin fisik, maka Kapadze dikenal dengan pendekatan struktural yang lebih matang. Tim-tim asuhannya memiliki kecenderungan bertahan dengan blok rapat, lalu melakukan serangan balik terukur. Gaya permainan seperti ini dianggap cocok untuk negara yang belum memiliki infrastruktur sepak bola sebesar negara-negara Eropa. Kombinasi pendekatan keduanya menciptakan gambaran menarik. Indonesia bisa memiliki sistem bermain yang fleksibel, kuat dalam bertahan, cepat dalam menyerang, tetapi tetap terstruktur dalam membangun serangan. Dalam jangka panjang, filosofi ganda seperti ini dapat diterapkan pada seluruh tingkat usia. Ketika pemain muda tumbuh dalam sistem yang sama dari usia 15 hingga 23 tahun, mereka akan masuk ke tim senior dengan pemahaman taktik yang matang dan homogen. Dan ketika pelatih senior serta pelatih kelompok umur berada dalam satu garis komando filosofis, maka ketergantungan terhadap satu figur akan berkurang. Inilah yang selama ini dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia maju lainnya. Mereka membangun sistem yang bisa berjalan walaupun pelatih kepala berganti. Dan Indonesia tampaknya sedang menuju ke arah ini. Namun, ini bukan hanya soal filosofi sepak bola. Ada dimensi lain yang jauh lebih dalam, yaitu pembentukan kultur profesional.
Salah satu tantangan terbesar dalam sepak bola Indonesia adalah budaya latihan yang tidak selalu konsisten. Banyak pemain muda memiliki bakat besar, namun kurang disiplin dalam menjaga kondisi. Stai selama ini sudah berusaha memperbaiki hal itu. Kita sering mendengar bagaimana ia menegur pemain yang terlambat, tidak fit, atau tidak mencapai standar fisik tertentu. Kapadze pun dikenal dengan sifat yang tegas dan tidak kompromi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme. Jika keduanya bekerja dalam satu kerangka sistem, perubahan budaya bisa terjadi lebih cepat dan lebih kuat. Selain aspek teknis dan budaya, ada sisi manajerial yang tidak kalah penting. Indonesia memiliki kompetisi domestik yang semakin kompetitif, tetapi tantangannya ada pada sinkronisasi. Jadwal liga, agenda tim nasional, dan turnamen kelompok umur sering tumpang tindih. Ketika pelatih-pelatih besar hadir secara langsung, mereka dapat memberikan masukan signifikan tentang bagaimana kalender sepak bola Indonesia bisa diperbaiki. Dalam sepak bola modern, kalender bukan sekadar jadwal pertandingan, tetapi peta perjalanan fisik pemain. Kapan mereka harus dipush dengan intensitas tinggi? Kapan mereka harus beristirahat? Kapan harus masuk phase conditioning? Semua ini sangat memengaruhi performa tim nasional. Jika Stai dan Kapadze terlibat dalam penyusunan kalender semacam ini, Indonesia bisa memiliki sistem yang lebih sinkron dan profesional. Klub merasa lebih diuntungkan karena pemain tidak dipaksa tampil dalam beban berlebih, sementara federasi bisa memastikan pemain datang ke tim nasional dalam kondisi optimal. Banyak pelatih dunia menganggap sinkronisasi kalender sebagai fondasi penting dalam membangun tim nasional yang kuat. Di luar pembahasan teknis dan manajerial, ada satu dimensi lain yang tidak boleh diabaikan, persepsi publik dan citra sepak bola Indonesia di mata internasional. Ketika dua pelatih terkenal datang bersamaan ke Indonesia, perhatian media internasional pun ikut meningkat. Reputasi sepak bola Indonesia perlahan naik setelah tampil mengejutkan di beberapa turnamen. Kini, dengan momen ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat perhatian lebih besar. Ini dapat membuka peluang bagi pemain muda untuk dilirik klub luar negeri, membuka kerjasama internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum sepak bola global. Kedatangan Kapadze juga memiliki dimensi geopolitik sepak bola. Uzbekistan dan Indonesia selama ini memiliki hubungan baik dalam dunia olahraga. Beberapa turnamen usia muda mempertemukan keduanya, dan hasil yang menegangkan membuat kedua negara saling menghargai kemampuan masing-masing. Jika benar Kapadze akan bekerja dalam struktur Indonesia, itu akan memperkuat jaringan sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tengah, wilayah yang selama ini dikenal sebagai gudang pemain tangguh. Namun, di balik semua analisis positif, tentu ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Apa sebenarnya tujuan utama kunjungan ini? Apakah Kapadze datang untuk menandatangani kontrak? Apakah ia akan menjadi pelatih kelompok umur, direktur teknik, atau bahkan pelatih senior jika kontrak Stai berakhir? Ataukah justru ia datang sebagai bagian dari kolaborasi jangka pendek untuk beberapa proyek tertentu? Sementara itu, publik juga menaruh perhatian pada posisi Stai. Banyak fans bertanya-tanya apakah kedatangannya kali ini terkait kontrak baru atau sekadar agenda kerja rutin. Ada pula spekulasi bahwa ia akan mendapatkan peran lebih besar dalam struktur federasi, misalnya sebagai perancang blueprint jangka panjang. Mengingat pengalaman dan pendekatannya yang sudah terbukti efektif, posisi semacam itu tidak mustahil terjadi. Di sisi lain, Kapadze sebagai pelatih muda memiliki masa depan panjang dalam dunia kepelatihan. Jika ia masuk ke Indonesia pada usia yang masih produktif, itu berarti Indonesia memiliki kesempatan besar membangun jangka panjang bersama sosok yang fresh dari perkembangan sepak bola modern. Banyak negara Asia kini mencari pelatih-pelatih muda seperti ini karena mereka dianggap lebih adaptif terhadap ilmu taktik terbaru. Tentu saja, semua spekulasi ini akan memiliki dampak langsung pada pemain. Mereka harus mulai memahami bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi pembentukan ekosistem baru. Sistem yang menuntut mereka lebih disiplin, lebih profesional, dan lebih konsisten. Pada akhirnya, pemain muda akan menjadi penerima manfaat terbesar dari perubahan besar ini. Mereka akan mendapatkan pembinaan lebih rapi, metode latihan modern, dan arahan yang lebih terukur. Sementara itu, bagi timnas senior,
potensi kehadiran dua pelatih besar dapat memberikan stabilitas dan variasi. Mereka bisa berbagi pandangan tentang lawan, merancang permainan yang lebih fleksibel, dan memberikan masukan berlapis. Dalam sepak bola modern, analisis dari banyak pikiran sering menghasilkan strategi yang lebih matang. Kini, bola berada di tangan federasi. Publik menunggu pengumuman resmi. Apapun bentuk kerjasama yang akhirnya terwujud, satu hal sudah jelas. Kedatangan Stay dan Kapadze bersama-sama bukanlah momen kecil. Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih besar, lebih profesional, dan lebih terencana. Apakah ini akan menjadi titik awal era baru sepak bola Indonesia? Semua tanda menunjukkan ke arah itu, namun perjalanan masih panjang, dan fase berikutnya akan menjadi penentu apakah harapan besar publik ini akan terjawab. Ketika kita membahas kedatangan Shin Tae-yong dan Timur Kapadze ke Indonesia, kini fokus beralih pada apa yang bisa terjadi di masa depan. Bukan hanya soal agenda sementara, tetapi dampak jangka panjang yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional secara signifikan. Kedua sosok ini hadir dalam waktu yang hampir bersamaan, dan kombinasi keahlian mereka membawa potensi luar biasa bagi perkembangan timnas dan pembinaan pemain muda Indonesia. Shin Tae-yong telah dikenal sebagai figur yang mengubah mentalitas timnas. Dengan pendekatan disiplin tinggi dan metode pelatihan modern, ia berhasil membangun fondasi profesionalisme yang sebelumnya jarang terlihat di sepak bola nasional. Para pemain muda pun mulai menyesuaikan diri dengan standar yang lebih ketat, termasuk pemahaman taktik, kesiapan fisik, dan kemampuan bertahan di level kompetitif. Kehadirannya saat ini menandakan bahwa Stay masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan mungkin berperan dalam posisi strategis di masa depan. Sementara itu, Timur Kapadze membawa perspektif berbeda namun sangat relevan. Dari pengalaman melatih di Uzbekistan, ia terbiasa membangun tim yang kuat dari sisi struktur dan taktik, dengan fokus pada efisiensi permainan dan transisi cepat antara bertahan dan menyerang. Pendekatan seperti ini jarang ditemui di Asia Tenggara, dan Indonesia bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membangun tim yang lebih tangguh. Selain itu, Kapadze dikenal sebagai pelatih muda yang visioner, sehingga potensi kerjasama jangka panjang sangat terbuka lebar. Kedatangan kedua pelatih ini bukan hanya sekadar simbolik, tetapi juga menjadi sinyal transformasi. Indonesia telah berupaya memperkuat fondasi sepak bola melalui program usia muda, kompetisi yang lebih profesional, dan pembinaan pemain berbakat. Namun selama ini sering muncul kendala karena inkonsistensi dalam filosofi permainan, pergantian pelatih yang terlalu cepat, dan kurangnya sinkronisasi antara federasi dan klub. Jika Stay dan Kapadze terlibat dalam jangka panjang, mereka bisa menciptakan kerangka yang lebih stabil, sehingga semua level usia mengikuti filosofi yang sama. Salah satu hal yang bisa terlihat dari kedatangan ini adalah keseriusan federasi dalam merancang masa depan timnas. Tidak hanya fokus pada tim senior, tetapi juga pada U16, U19, dan U23. Para pemain muda yang berlatih dengan metode modern akan lebih siap menghadapi tekanan turnamen internasional. Ini juga berarti mereka akan memahami filosofi yang sama ketika dipromosikan ke tim senior. Dengan kata lain, stabilitas dan kesinambungan bisa terjamin. Selain aspek teknis, kehadiran dua pelatih besar ini memberi dampak psikologis yang signifikan. Pemain akan semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras, menjaga kondisi fisik, dan menyesuaikan diri dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi. Mentalitas menjadi salah satu faktor utama dalam kesuksesan tim nasional. Disinilah pengalaman Stay dalam membangun budaya disiplin menjadi sangat relevan. Kapadze, dengan pendekatan strukturalnya, juga akan memperkuat mental pemain dalam konteks taktik dan strategi pertandingan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah persepsi internasional terhadap sepak bola Indonesia. Kedatangan pelatih berkelas dunia menjadi sinyal bahwa Indonesia serius ingin berkembang. Media internasional mulai melirik berita ini, membuka peluang untuk pertandingan persahabatan internasional, kolaborasi dengan klub-klub asing, hingga peluang pemain muda Indonesia untuk dipantau dan direkrut oleh klub di luar negeri. Semua ini memberi nilai tambah dalam membangun reputasi sepak bola nasional. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi tantangan. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini secara maksimal?
Momentum tidak datang dua kali. Kedatangan dua pelatih hebat ini bisa menjadi titik awal era baru, tetapi hanya jika langkah-langkah strategis diambil dengan tepat. Federasi harus memastikan ada struktur yang jelas, program pembinaan yang konsisten, dan komitmen jangka panjang. Tanpa itu, potensi besar ini bisa hilang sia-sia. Jika melihat skenario terbaik, pertemuan antara Stai dan Kapadze bisa membuka beberapa peluang strategis, penguatan filosofi permainan nasional. Timnas akan memiliki identitas taktik yang konsisten dari level junior hingga senior. Pembinaan pemain muda yang lebih sistematis. Pemain usia 15-23 tahun akan mendapatkan panduan yang jelas mengenai pola bermain, teknik, dan mentalitas. Pelatihan pelatih lokal. Kapadze bisa memberikan coaching klinik untuk pelatih lokal, sehingga metode modern bisa tersebar secara luas. Sinkronisasi dengan kompetisi domestik. Kalender pertandingan dan latihan bisa diatur lebih efisien sehingga pemain tidak overwork, tetapi tetap kompetitif. Selain itu, kolaborasi ini juga bisa membuka pintu untuk inovasi lain. Misalnya, penggunaan teknologi dalam analisis pertandingan, sistem pemantauan fisik dan performa pemain, hingga strategi rekrutmen yang lebih profesional. Semua ini adalah elemen penting dalam sepak bola modern yang selama ini menjadi kendala bagi timnas Indonesia. Yang menarik, kedatangan mereka juga memicu antusiasme fans yang luar biasa. Media sosial ramai dengan komentar, video, dan analisis. Para penggemar timnas merasa bahwa Indonesia kini mendapat perhatian lebih, dihargai di mata internasional, dan sedang bergerak ke arah yang lebih profesional. Hal ini meningkatkan moral publik yang secara tidak langsung memberi tekanan positif pada pemain dan federasi untuk lebih serius. Namun semua peluang ini kembali pada satu hal utama, implementasi dan konsistensi. Keduanya, Stai dan Kapadze, dapat memberikan arahan dan strategi, tetapi keberhasilan akan ditentukan oleh sejauh mana federasi, pelatih lokal, dan pemain dapat menjalankan sistem tersebut dengan disiplin. Tanpa komitmen jangka panjang, semua rencana cemerlang ini bisa menjadi sekadar wacana. Kedua pelatih ini juga menjadi simbol dari potensi sepak bola Indonesia yang lebih besar. Selama ini, publik sering merasa frustrasi karena bakat pemain tidak tersalurkan dengan optimal. Dengan bimbingan yang tepat, bakat tersebut bisa dikembangkan menjadi generasi emas yang siap bersaing di level Asia dan dunia. Apalagi jika filosofi permainan dan metode latihan diterapkan secara konsisten, masa depan timnas bisa lebih stabil dan berprestasi. Melihat semua aspek ini, kedatangan Stai dan Kapadze bisa dianggap sebagai awal dari revolusi sepak bola Indonesia. Bukan revolusi instan, tetapi proses transformasi yang panjang, mulai dari mental pemain, filosofi taktik, pembinaan usia muda, hingga citra nasional di kancah internasional. Dan yang paling penting, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum emas yang jarang datang dua kali. Fans timnas, para pemain muda, dan seluruh pihak yang mencintai sepak bola Indonesia harus melihat momen ini dengan optimisme realistis. Ini bukan hanya kabar biasa. Kedatangan dua pelatih hebat ini adalah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih profesional, lebih strategis, dan lebih modern. Masa depan yang lebih cerah kini terlihat di depan mata, asalkan momentum ini dijaga dan dijalankan dengan tepat. Dan ketika semua ini digabungkan, pengalaman Stai, visi Kapadze, keseriusan federasi, serta antusiasme publik, Indonesia berpeluang membangun sistem sepak bola yang tidak hanya kompetitif di level Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level internasional. Inilah phase baru yang sangat dinanti. Dengan kata lain, kedatangan Shin Tae-yong dan Timur Kapadze bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah peluang strategis, titik balik, dan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Seluruh pihak kini memiliki kesempatan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan bersiap menghadapi era baru yang lebih profesional dan berstandar internasional. Dan sekarang, pertanyaannya tetap sama. Apa sebenarnya maksud kedatangan Shin Tae-yong dan Timur Kapadze ke Indonesia? Apakah ini awal dari era baru sepak bola Indonesia? Apakah kolaborasi keduanya akan membentuk timnas yang lebih solid, terstruktur, dan berprestasi? Atau ada agenda besar lain yang belum diungkap ke publik? Satu hal yang pasti, momen ini bukan sekadar berita biasa.
Kedatangan dua pelatih elit Asia ini menandakan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah transformasi nyata dari pembinaan pemain muda, filosofi permainan, hingga strategi tim nasional. Fans timnas, ini saatnya kita tetap kritis, tetap optimis, dan tetap mendukung. Karena sejarah baru sedang ditulis di depan mata kita. Like video ini jika kamu ingin timnas Indonesia semakin kuat. Subscribe Cek Fakta untuk fakta-fakta terbaru dan terpercaya seputar sepak bola. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update penting. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fakta, bukan opini, hanya di Cek Fakta.